Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, semua yang hadir saat ini, Shalom. Bagaimana Bapak Mama, sehat-sehat? Sehat. Ya, semua yang datang ini pasti sukacita, bahagia dan punya kerinduan untuk mau beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai 19. Dalam renungan ini kita dituntun dengan tema yaitu berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, apa motivasi kita di dalam bekerja? Apa motivasi kita di dalam melakukan pelayanan? Setiap orang, kita semua yang hadir saat ini, tentu motivasi kita itu pasti akan berbeda-beda. Orang yang bisnis, pasti motivasinya adalah bagaimana dia harus meraih keuntungan yang banyak. Tidak mungkin orang yang berusaha dia mau rugi. Kalau dia rugi pasti dia akan berhenti berbisnis. Atau di dalam bidang apapun itu, Bapak Mama, orang bekerja segala sesuatu pasti dia mau cari keuntungan. Tetapi yang menjadi pergumulan dan pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kalau kita melayani di gereja? Apakah kita samakan diri kita seperti pebisnis supaya kita mencari keuntungan? Bapak Mama, kita harus bedakan. Di dunia kerja, pengusaha, di pasar, di mana saja, tentu akan berbeda dengan dunia di dalam pelayanan. Boleh di luar sana Bapak Mama orang orientasi bekerja karena motivasi untuk mencari keuntungan. Tetapi berbeda dengan di gereja. Kalau orang di gereja Bapak Mama dia mencari keuntungan dalam gereja, berarti dia tidak sama seperti Yesus dalam melakukan pelayanan. Dalam diri Yesus melakukan pelayanan itu Bapak Mama, motivasinya bukan mencari keuntungan, bukan. Dia bukan mencari pujian, tidak. Tetapi di dalam kerendahan hatinya dia dengan sungguh mau melayani. Jadi bukan motivasi yang lain-lain. Kalau motivasi kita dalam pelayanan mencari keuntungan, Bapak Mama, kita harus hati-hati. Apalagi Bapak Mama orang-orang yang pengkhotbah yang terkenal. Mungkin 1-2 kali Bapak Mama dia pergi berkhotbah. Orang kasih dia besar, misalnya amplop ya, amplop besar, uang banyak. Pasti Bapak Mama dia akan senang sekali dan dia akan semangat lagi untuk pergi melayani. Sama seperti Bapak Mama kalau pergi di hamba-hamba Tuhan berdoa, ujung-ujung pasti dia minta uang atau minta imbalan. Karena memang motivasinya adalah uang. Jadi kalau Bapak Mama kalau pi berdoa, pi sembayang dan kalau dia berhenti kasih uang, dia sepertinya tidak punya karunia lagi untuk dia mau sampaikan ke Bapak Mama. Dia pun karunia sudah habis. Tetapi kalau dia kasih, Bapak Mama kasih uang, semua hal dia akan karang cerita dia omong paling banyak. Itu tipe-tipe hamba uang. Ya, jadi melayani karena uang. Jadi Bapak Mama harus hati-hati dengan hamba-hamba uang. Bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan berbeda dengan hamba uang. Jadi kadang menggunakan pelayanan untuk mencari keuntungan. Jadi sama seperti kami hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang kita jatuh dalam pencobaan itu karena apa? Lihat amplopnya. Besar atau kecil, ada dan tidak ada. Atau dalam pelayanan Bapak Mama kalau kita mau mencari pujian atau keuntungan,
Kita melayani juga kita akan lihat itu orang itu mampu atau tidak. Itu orang itu punya jabatan atau tidak. Dia punya kedudukan di dalam masyarakat atau tidak. Kalau orientasi motivasi kita demikian Bapak Mama, bagaimana dengan orang-orang yang sederhana, yang tidak punya jabatan? Pasti kita akan memulai melakukan ketidakadilan di dalam pelayanan. Karena apa? Dalam pelayanan kita suka pilih-pilih. Siapa yang punya jabatan, siapa yang tidak, siapa yang orang kaya, siapa yang orang miskin. Lalu kemudian orang-orang yang kita bilang sangat melarat dalam hidup, bahkan kita tidak akan melayani mereka. Karena kita mau melayani karena motivasi tertentu. Bapak Mama, cari keuntungan itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi ada yang cara benar, ada yang cara yang tidak benar. Terkadang orang menempuh untuk meraih keuntungan adalah melalui cara yang tidak benar. Bapak Mama perhatikan, saya kasih contoh orang yang jual bensin. Mohon maaf ya, tidak menyinggung, tapi yang jual bensin, ini contoh sederhana saja. 1 liter Bapak Mama, tapi coba Bapak Mama ukur, terkadang tidak sampai 1 liter. Dia kasih kurang banyak. Ya kalau dia kasih kurang sedikit saja tidak masalah. Tapi kalau dia kasih kurang banyak-banyak, itu berarti Bapak Mama keuntungannya sudah lumayan banyak. Ini 1 liter. Ya betul 1 liter. Betul. Ya betul ini 1 liter. Tapi kalau orang ukur pi di botol yang 1 liter tidak sampai 1 liter. Ya, itu orang mulai. Ada itu contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana. Dan banyak contoh-contoh yang lain Bapak Mama. Orang kalau mau cari keuntungan ada cara yang memang sangat keliru. Nah bagaimana dengan teks kita Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Yesus pergi di Yerusalem untuk menjalani proses penyaliban. Di sana Bapak Mama di Bait Allah itu dia menemukan ada hal-hal yang keliru. Di Bait Allah itu dia menemukan ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Hal yang menyimpang itu Bapak Mama ada 2 dalam teks kita. Di ayat 15 menggambarkan dengan jelas. Yang pertama Bapak Mama, di Bait Allah itu ada jual beli hewan di halaman gereja. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 14 menggambarkan jelas bahwa mereka yang menjual itu ada lembu, ada kambing, ada domba, ada burung merpati. Ya. Jadi mereka menjadikan rumah Tuhan itu menjadi tempat berdagang untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama yang mereka lakukan. Lalu yang kedua adalah yang Yesus temukan di Bait Allah adalah adanya penukaran uang di Bait Allah. Saya yakin Bapak Mama, saya dan Bapak Mama semua itu suka tukar uang. Benar. Yang kita siapkan dari rumah 5.000. Tapi kita sampai di gereja kita tukar jadi 1.000. Lalu kita kasih persembahan karena 2 kotak, jadi kita kasih berapa? 2.000. 1 kotak 1.000, 1 kotak 1.000. 3.000 kita bawa pulang. Ya, hanya Bapak Mama semua baik. Ya, semua itu baik. Ya, menurut kita Bapak Mama, tapi menurut Tuhan belum tentu. Ya, padahal Bapak Mama kita sudah bawa nih, kita sampai rumah Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang kita sudah mulai tapi orang mesti tukar 5.000. Padahal Bapak Mama ukuran uang 5.000 itu kecil itu Bapak Mama, kecil, terlalu kecil. Ya, tetapi masih tidak puas lagi dan masih tukar 1.000. Coba Bapak Mama bayangkan kalau Bapak Mama pergi pasar beli tembakau, beli sayur, beli ikan ini harga 20.000. Coba bandingkan dengan persembahan 1.000. Tidak sebanding Bapak Mama yang kita beri. Ya, itu motif Bapak Mama.
Jadi motif kita dalam memberi sesuatu itu Bapak Mama kadang baik menurut kita, tetapi menurut Tuhan itu keliru. Jadi Yesus itu mengkritik orang-orang yang ada di bait Allah yang suka tukar uang, ya. Jadi mereka menjadikan tempat bait Allah itu tukar uang. Tetapi bagi saya, Bapak Mama, tukar uang dalam konteks kita saat ini tidak masalah. Karena kita tidak kasih. Yang memang salah itu yang pas cara kita mau memberi itu yang kita kasih kurang. Tapi pas kita tukar di bendahara tidak kasih kurang. Pas. Hanya nanti kita ini yang kita mau kasih di kotak itu. Itu tuh yang keliru di situ, Bapak Mama. Amin toh? Ya, itu Bapak Mama. Itu yang keliru. Ya, begitu. Jadi Bapak Mama, Yesus hadir di bait Allah, Bapak Mama. Dia ingin baharui ini pemahaman ini orang-orang yang kerja di bait Allah yang tidak benar. Ya. Jadi Bapak Mama yang terkasih, lalu kemudian Yesus melihat hal demikian, apakah dia diam? Tidak, dia tidak diam. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, para imam, mereka diam melihat hal itu terjadi. Kaum Lewi dan para pedagang terus melakukan ketidakadilan. Mereka melakukan pemerasan juga, Bapak Mama. Jadi Bapak Mama, aktivitas mereka itu Bapak Mama sungguh keliru di bait Allah. Ya, jadi mereka jadikan bait Allah itu menjadi tempat untuk berdagang, tempat untuk berusaha. Ya, jadi Bapak Mama bukan untuk pelayanan sebenarnya. Tetapi yang mereka lakukan itu untuk diri mereka. Mereka memuaskan diri mereka. Jadi ini yang keliru. Lalu kemudian Bapak Mama yang terkasih, ketika Yesus menegur kaum Lewi yang berjualan di situ, yang melakukan penukaran uang di situ, apakah tidak ada risiko? Ada resiko yang Yesus harus tanggung, Bapak Mama. Tetapi Yesus juga tidak diam dengan kejahatan. Yesus sama sekali tidak diam dengan kejahatan yang dilakukan di bait Allah. Yesus siap untuk menerima resiko. Yesus siap untuk menerima resiko. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap kaum Lewi dan para pedagang yang berjualan di situ. Yang Yesus lakukan adalah, kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 2 ayat 15, Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka itu keluar dari bait Allah. Mengusir mereka keluar dari bait Allah. Yang kedua, Bapak Mama, dalam teks kita jelas meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ya. Jadi kalau posisi meja altar begini, Bapak Mama, Yesus karena uang banyak di atas meja, Yesus langsung angkat dan balikan. Kalau meja dibalikan berarti barang-barang yang di atas yang termasuk uang, yang menjadi tempat penukar uang itu Bapak Mama, semua itu berhamburan di tanah. Itu yang kedua yang tindakan Yesus lakukan itu. Lalu yang ketiga Bapak Mama, tindakan Yesus yang Yesus cegah mereka itu adalah begini. Dalam teks kita, Ia tidak memperbolehkan orang membawa barang untuk melintasi bait Allah. Itu larangan Yesus sangat keras. Atau dalam konteks kita saat ini, kalau misalnya kita beribadah seperti saat ini, para hamba-hamba Tuhan melarang jemaat tidak boleh beraktivitas ketika sedang beribadah dan lewat halaman gereja. Itu contoh yang paling sederhana. Ini tindakan yang Yesus lakukan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan
oleh para imam, ahli Taurat, orang Farisi, kaum Lewi, dan para pedagang-pedagang di Bait Allah. Yesus itu benar, dia marah Bapak Mama. Dia marah. Apakah marah itu negatif? Marah itu Bapak Mama tidak selamanya mengandung konotasi yang negatif. Kalau Yesus marah di Bait Allah itu adalah marah yang tepat. Karena dia tidak mau melakukan kejahatan di Bait Allah. Ya. Itu marah yang tepat. Tetapi bukan Yesus marah-marah Bapak Mama. Marah beda dengan marah-marah. Kalau orang marah-marah ini Bapak Mama, dia asal marah-marah saja Bapak Mama. Tidak ada soal juga di marah-marah. Maka coba perhatikan di rumah-rumah itu Bapak Mama. Intinya sesuatu hal yang sebenarnya tidak dipersoalkan. Kalau misalnya makan minum, kita sebagai anak-anak muda sebenarnya tidak masak, tetapi marah-marah begitu. Itu salah Bapak Mama. Kalau tidak masak ya jangan makan. Kalau tidak masak bantu masak. Tapi kalau datang belum masak, misalnya orang tua belum masak, dia jadinya marah-marah. Itu artinya bahwa itu mengandung energi yang negatif. Kalau misalnya kita penatua, diaken, pendeta marah jemaat karena tidak beribadah, menurut Bapak Mama itu baik atau tidak? Tepat juga. Tapi kita juga harus jaga diri, jangan sampai kita marah mereka untuk datang beribadah, lalu kemudian kita juga mengundurkan diri dan kita tidak beribadah. Itu juga repot. Jadi dalam konteks cerita ini Bapak Mama menarik sekali. Yesus marah di Bait Allah. Jadi dalam tindakan ini memang Yesus marah. Tetapi ada tujuan kenapa Yesus marah. Jadi bukan Yesus asal marah di Bait Allah. Jadi tujuan Yesus marah di Bait Allah dan membalikan meja penukar uang itu, tujuannya adalah Yesus mau supaya menyucikan Bait Allah dari praktek dagangan yang keliru. Ya, itu tujuan Yesus marah. Ya. Dan di dalam teks kita di ayat 17 bahwa Yesus bilang rumahku akan disebut rumah doa. Ya. Ini merupakan pengajaran yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, kaum Lewi, dan para pedagang di Bait Allah. Ya. Jadi Bapak Mama yang terkasih, rumahku adalah rumah doa. Jadi bukan rumah menjadi tempat usaha, ya. Bukan menjadi tempat melakukan kejahatan. Dalam ayat ke-17 ini Bapak Mama rupanya Injil Markus juga mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 56 ayat 7 dan Yeremia pasal 7 ayat 11. Hal itu berkenaan dengan kegunaan rumah Tuhan bagi Israel. Dalam nubuat itu Yesaya dan Yeremia menyerukan agar rumah Tuhan harus dijadikan sebagai rumah yang rasa sukacita. Merasakan sukacita. Merasakan damai sejahtera. Rumah Tuhan itu orang harus merasakan kebahagiaan. Rumah Tuhan itu dapat menghilangkan duka dan air mata. Rumah Tuhan itu Bapak Mama menghilangkan kekecewaan dan frustasi putus asa karena persoalan yang dialami. Jadi ketika Bapak Mama, saya, saudara-saudari semua, kita punya masalah dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, mungkin kita sudah kecewa karena masalah bertubi-tubi. Tapi ketika kita ambil keputusan berkomitmen untuk datang menyembah Tuhan dalam rumah Tuhan,
pasti kita lega. Ada amin kok? Pasti kita lega. Pasti kita akan bahagia Bap Mama. Karena pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu makna rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu menjadi rumah doa sebab di sana semua orang datang dan mendapat ruang dan kesempatan tanpa dibebani. Ya. Untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam doa-doa mereka. Jadi ketika orang datang Bap Mama, orang mendapat kesempatan. Tetapi kalau dalam cerita teks ini dari Bait Allah, mereka memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan jadi Bap Mama. Orang susah tambah susah. Orang yang senang tambah senang. Jadi mereka senang di dalam penderitaan orang lain. Jadi Bap Mama di gereja ini Bap Mama, kita tidak senang di atas penderitaan jemaat. Kita tidak senang di atas susah payah, pergumulan masalah dalam jemaat. Kita susah sama-sama, kita senang sama-sama. Berarti gereja itu menjadi tempat ternyaman bagi orang yang datang. Tetapi kalau gereja menjadi tempat menjauhkan orang dari persekutuan, berarti itu bukan gereja yang disebut rumah doa. Jadi Bapak Mama, rumah doa adalah melambangkan dari suasana khusyuknya yang disiapkan. Suasana tenang yang dapat sehingga orang dapat berkonsentrasi untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan mendengarkan pengajarannya. Jadi rumah doa seperti ini Bapak Mama di masa kini adalah keberadaan diri pelayan dan tempat orang bertemu Tuhan untuk menghadirkan tenang. Ya. Jadi Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus menentang orang-orang yang berjualan, ada resiko Bapak Mama. Apa reaksi kalau kita baca di bacaan kita saat ini? Apa reaksi para imam, para ahli-ahli Taurat? Kalau kita perhatikan di ayat 18, mereka berusaha untuk membinasakan dia. Mereka berusaha untuk membinasakan, mengucilkan atau menjauhkan Yesus dari Bait Allah. Yesus sebelum mengalami penderitaan, di Bait Allah itu sendiri Yesus juga mengalami penolakan. Dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama yang ngomong kebenaran juga Bapak Mama. Benar Bapak Mama yang terkasih, ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah akta dan aksi. Jadi orang-orang Farisi itu Bapak Mama mereka melakukan ibadah itu hanya sebatas akta. Sebatas liturgi saja Bapak Mama. Hanya formalitas. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah aksi ini mereka tidak lakukan, mereka tidak terapkan kasih itu. Justru Bapak Mama, ketika Yesus menentang mereka di Bait Allah soal mereka melakukan sesuatu yang bertentangan, justru itu menjadi ancaman bagi Yesus dan Yesus mendapat penolakan. Jadi mereka berusaha untuk membinasakan Yesus dari Bait Allah. Dan memang ini detik-detik Yesus mau menderita. Ini persiapan atau perjalanan. Ini dalam pelayanan Yesus di Bait Allah sebelum ia mengalami penderitaan. Tetapi Bapak Mama yang terkasih dikisahkan bahwa rupanya juga Bapak Mama mereka takut kepada Yesus. Karena banyak orang-orang tertarik dengan pengajaran dan mendengarkan dia. Jadi mereka benar, mereka berusaha untuk membinasakan tetapi tidak ada kesempatan
untuk membunuh Yesus atau membinasakan Yesus di Bait Allah. Karena dalam pengajaran Yesus selama di Bait Allah itu, banyak orang yang takjub, banyak orang yang heran, banyak orang yang senang mendengar Yesus. Jadi tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk mereka mencegah atau mengusir Yesus dari Bait Allah. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini ada dua. Yang pertama, kita berani menegur yang salah, berani menyatakan kebenaran. Bapak Mama siap berani menegur yang salah, berani menyatakan kebenaran. Berani menegur kebenaran, berani menegur kesalahan atau kejahatan, itu sedikit orang yang akan suka. Dalam gereja, Bapak Mama pasti banyak juga yang tidak senang ditegur karena kebenaran. Ketika ia melakukan kesalahan, orang menegur, pasti dia tersinggung dan menurut dia itu yang paling baik. Tetapi Bapak Mama, kita belajar dari teladan Yesus yang rendah hati di dalam melayani. Bapak Mama, dia menegur di dalam kasih. Tetapi dia berani menegur di dalam kebenaran. Berani menegur Bapak Mama. Tetapi kalau kita diam terhadap kejahatan, pasti banyak lawan. Banyak kawan, ya. Kalau orang menentang kebenaran, berani tegur kebenaran, itu sedikit orang yang ikut. Tetapi kalau orang membiarkan kejahatan itu terus menerus dilakukan, itu pasti banyak. Dan ada banyak yang sama-sama bekerja untuk melakukan kejahatan di dalam Bait Allah. Sama seperti kita sedang membangun Bapak Mama, tidak semua orang juga suka membangun dalam iman, persekutuan jemaat, dan tidak semua juga orang suka dalam pembangunan fisik. Tidak semua orang mendukung, ya. Lalu yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua orang pasti mau kebenaran, ya. Saya, Bapak Mama, semua yang hadir saat ini, semua orang pasti mau kebenaran. Tetapi tidak semua orang mau berkorban. Ingat itu Bapak Mama. Semua orang pasti mau kebenaran, tetapi tidak semua orang mau berkorban. Karena apa? Ada harga yang harus dibayar. Yesus itu cinta tentang kebenaran. Yesus itu melakukan kebenaran. Maka ada harga yang harus dibayar, yaitu dia berkorban. Dia memberikan dirinya. Karena itu harus ada harga yang dibayar. Tubuh, jiwa, dan raganya dia persembahkan untuk kita. Untuk menyelamatkan saya dan Bapak Mama, saudara-saudari. Jadi kita menjadi pemimpin Bapak Mama, saudara-saudari. Dimanapun kita diutus untuk melayani. Nyawa itu menjadi taruhan bagi kita. Nyawa itu menjadi taruhan bagi kita, bagi orang yang bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran. Di Injil Yohanes pasal 10 Bapak Mama tentang ada gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik. Ada pemimpin-pemimpin upahan yang bekerja karena motivasi itu uang. Mereka tidak mau berkorban. Mereka tidak mau melayani dengan tulus. Akhirnya apa? Ketika datang serigala, ketika datang tantangan, mereka tidak siap untuk menghadapi. Dan mereka lari meninggalkan kawanan domba yang mereka pimpin. Berbeda dengan pemimpin yang rela berkorban. Dia siap untuk ambil risiko apapun tantangan. Asalkan yang diperjuangkan adalah kebenaran. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.